Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 13. Saya Idoman Triwibawa dan rekan saya Muhammad Reza Yana akan mempresentasikan mengenai paper review yang berjudul Innovation Ecosystem, mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi kelas F dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Insinyur Tatan Ahmad Taufik MSc APU dan Dr. Insinyur Nini Fajar Puspita Magister Engineering. Baik, untuk presentasi awal, adapun isi dari paper review kami, yang pertama itu adalah background and introduction, kedua konseptual dan karakteristik, tiga innovation, empat conclusion, dan lima evaluation. Nah, kemudian adapun latar belakang dari paper yang kami review ini adalah paper ini disusun akibat semakin berkembangnya ekosistem inovasi yang digunakan untuk menggambarkan kolektif aktor organisasi yang heterogen, namun saling melengkapi dan bersama-sama menciptakan level sistem output analog dengan jasa ekosistem yang difasilitasi oleh ekosistem alami dan meluas di luar output. Nah, kemudian selain itu adanya konsep heterogenitas untuk aplikasi memberikan kontribusi terhadap kontrak konseptual dan terminologis yang memberikan ancaman dan melemahkan kegunaan konsep pada wawasan kumulatif. Nah, ini kan ada beberapa tahap yang menawarkan dukungan, menjanjikan wawasan khas relatif terhadap konsep lain yang menggambarkan organisasi yang kolektif, seperti sebagai industri, rantai pasokan, dan jaringan. Nah, kemudian hal awal yang dari paper yang kami review ini yaitu konsep ekosistem inovasi. Ya, itu memberikan metafora yang menarik untuk menggambarkan kumpulan aktor organisasi yang beragam, namun saling melengkapi dan bersama-sama menciptakan semacam keluaran tingkat sistem. Nah, seperti jasa ekosistem yang difasilitasi oleh ekosistem alami dan melampaui output serta aktivitas setiap individu peserta ekosistem. Nah, ekosistem inovasi itu sendiri dibedakan dari kolektif organisasi lainnya. Misalnya itu adalah rantai pasoknya, kemudian jaringan berdasarkan sistem tata kelolanya, dan kehususan keluarannya. Berbeda dari rantai pasok konvensional, ekosistem inovasi tidak hanya ditentukan oleh hubungan kontraktual. Nah, kemudian yang membedakan ekosistem inovasi dan jaringan umum organisasi itu ada peran ekosistem dan standar bersama memungkinkan konstituen ekosistem untuk terlibat dalam interaksi produktif yang menghasilkan keluaran spesifik yang dapat diidentifikasi untuk pemirsa atau audiens yang ditentukan. Nah, pada paper ini itu memperkenalkan beberapa kejelasan tentang proliferasi atau konseptual yang mempengaruhi literatur ekosistem inovasi, namun tidak membahas literatur yang muncul tentang service ekosistem. Jadi dalam paper ini hanya membahas literatur mengenai ekosistem inovasi, tapi tidak bagaimana ekosistem itu memberikan pelayanan. Kemudian paper ini juga disusun pertama merinci sumber proliferasi konseptual yang mencirikan literatur ekosistem inovasi, mengidentifikasi dua dimensi utama dari proliferasi ini, ya, seperti sifat output ekosistem yaitu inovasi dan unit analisis dengan terkait penekanan tematik. Paper ini menyimpulkan dengan membahas peran penting digitalisasi dalam popularitas konsep ekosistem dan implementasi wawasan paper terhadap kemunculan persaingan, koevolusi, dan ketahanan ekosistem itu sendiri. Nah, adapun konseptual dan karakteristik. Nah, konseptual dan karakteristik dari paper ini itu ada dua kunci dimensi proliferasi unit analisis bersama dengan penekanan tematik dan keluaran atau output dari sebuah ekosistem. Nah, dimensi pertama proliferasi konseptual adalah fakta bahwa konsep ekosistem secara luas dapat diterapkan pada banyak tingkatan atau unit analisis. Nah, kemudian dimensi keduanya itu konseptual muncul dari sifat ekosistem service atau output ekosistem, yaitu inovasi secara kolektif yang dihasilkan. Nah, ini masih bagian dari konseptual karakteristik, di mana paper ini menjadi 3 kategori besar. Yang pertama mencakup produk dan layanan inovasi yang menggambarkan situasi di mana output itu bervariasi, tidak berkoordinasi dalam hal formal. Kemudian mencakup penemuan dan pembuatan contoh cara baru
dan inovatif untuk menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai, yaitu inovasi model bisnis. Dan kategori ketiga, paper ini mengidentifikasi produk pengetahuan baru, biasanya berbasis penelitian, sebuah keluaran yang sebelumnya telah dipelajari secara ekstensif di bawah rubrik sistem inovasi atau regional. Kemudian ada partisipan heterogeneity. Karakteristik pertama dalam heterogenitas, di mana ekosistem inovasi terdiri dari partisipan yang heterogen dalam berbagai peran. Nah, kemudian ada sistem level output. Karakteristik pembeda kedua adalah ekosistem inovasi yang memfasilitasi output tingkat sistem, mirip dengan jasa ekosistem. Nah, satu sistem output dari ekosistem inovasi adalah produk dan layanan yang kompatibel satu sama lain. Seringkali menjadi arsitektur produk modular yang memungkinkan pengguna menyusun komposisi modul yang sesuai agar dapat sesuai dengan preferensi dari individu. Kemudian ada partisipan heterogeneity, atau karakteristik pertama adalah heterogenitas, di mana ekosistem ini bersifat inovasi, terdiri dari partisipan yang beragam dalam berbagai peran. Nah, sistem level output, pembeda kedua adalah bahwa ekosistem inovasi memfasilitasi output tingkat sistem, mirip dengan jasa ekosistem tadi. Nah, kemudian ada inovasi. Inovasi ekosistem ini tempat multi stakeholder untuk produksi nilai secara bersama-sama. Kemudian ada bisnis ekosistem, di mana inovasi penelitian ditekankan pada lingkungan yang luas. Menjadi fokus perusahaan harus memantau dan bereaksi. Kemudian ada platform ekosistem, inovasi yang menekankan pada peran ketergantungan teknologi dalam ekosistem dan seperangkat arsitektur atau yang menjadi fondasi dari suatu teknologi secara bersama dan antarmuka konektivitas secara luas. Kemudian ada entrepreneurial ecosystem, atau jenis inovasi yang memfasilitasi bisnis inovasi model yang menciptakan bisnis baru sebagai hasil dari tingkat ekosistem mereka. Kemudian ada knowledge ecosystem yang tujuannya itu adalah kreasi bersama, pengetahuan prakomersil, untuk membuat sumber daya bersama yang nantinya tidak dapat dilakukan oleh satu peserta untuk berkreasi secara mandiri. Nah, kemudian bagian innovation untuk ekosistem dynamic itu ada emergence atau kemunculan, bagaimana bagaimana ekosistem inovasi itu muncul yang mendorong fenomena ekosistem inovasi, yaitu digitalisasi seperti era modern saat ini. Kemudian ada competition atau persaingan. Nah, persaingan ini justru terjadi di antara ekosistem yang menjangkau banyak pasar produk. Demikian pula persaingan ekosistem, bukan permainan zero sum di mana bersaing untuk pasar dengan ukuran tertentu, melainkan berfokus pada bagaimana ekosistem dapat memenuhi kebutuhan dari pelanggan yang sebanyak mungkin kebutuhan pelanggan itu dapat terpenuhi. Nah, kemudian terkait koevolusi, itu bagaimana ekosistem itu berubah. Nah, paper ini tuh tahu bahwa ekosistem inovasi tidak statis. Nah, ekosistem inovasi itu dinamis dan berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam biologi, ekosistem memperlihatkan penyesuaian bersama komponen-komponennya yang cenderung ke arah keseimbangan dinamis sempurna yang dapat dicapai dalam sistem yang dikembangkan dalam kondisi tertentu dan dengan komponen yang tersedia. Kemudian ada resilience atau ketahanan atau ketangguhan. Bagaimana agar ekosistem tetap sehat. Nah, suatu ekosistem dianggap tangguh ketika bertahan dalam menghadapi suatu perubahan di lingkungan dan terus menyediakan jasa ekosistem bagi spesies yang bergantung padanya. Dalam literatur ekosistem inovasi, konsep ketahanan diperkenalkan oleh Lanciti dan Levin itu pada bukunya tahun 2004 halaman 72. Nah, kemudian untuk innovation selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Reza. Silakan Mas Reza untuk melanjutkan. Baik, terima kasih. Di sini adalah sebuah typology dari innovation ekosistem itu sendiri, di mana di sini horizontal dan vertikal ya bisa kita lihat di sini dengan sumber-sumbernya dari paper-paper mengenai 4 inovasi ekosistem. Yang pertama ada business ekosistem, lalu di tengah ada innovation ekosistem, di paling kanan ada platform ekosistem,
Dan di tengah ada entrepreneurial ecosystem, dan paling bawah knowledge ecosystem. Conclusion. Jadi kita dalam paper ini kita menjelaskan terkait dimensi proliferasi konseptual yang mempengaruhi konsep ekosistem inovasi, dan menjelaskan bagaimana proliferasi ini beroperasi di sepanjang dua dimensi utama, di antaranya pada unit analisis dan sifat inovasi secara kolektif yang dihasilkan oleh para peserta dalam ekosistem tersebut. Dan dalam paper ini juga menunjukkan proliferasi telah mengakibatkan heterogenitas konseptual yang menghambat wawasan kumulatif. Mana artikel ini menyimpulkan dengan membahas peran penting digitalisasi untuk popularitas konsep ekosistem dan 4 aspek dinamis dari ekosistem inovasi. Yang pertama adalah kemunculan, kedua adalah persaingan, ketiga adalah koevolusi, dan keempat adalah resilience atau ketahanan. Jadi, konsep ekosistem inovasi menggambarkan fenomena nyata dan relevans dalam praktis yang tinggi, namun dapat mengasumsikan berbagai manifestasi yang ada. Jadi paper ini tujuan penelitiannya adalah untuk memperkenalkan kembali tatanan ke dalam heterogenitas konseptual melalui beberapa tinjauan dan konsep untuk menjelaskan fenomena yang tumpang tindih secara bervariasi dengan memfokuskannya pada inkonsistensi minologis dan konseptual. Lalu kemudian ada permasalahan dalam paper ini, yaitu ditemukannya inkonsistensi konseptual dalam terminologi ekosistem yang terkait pada dua dimensi, yaitu unit analisis dan jenis jasa ekosistemnya. Selanjutnya, penulis juga berpendapat bahwa meskipun terjadi heterogenitas yang cukup besar dalam penerapannya, namun tetap menawarkan dukungan atau support yang menjanjikan wawasan yang khas dan relatif terhadap konsep lain yang menggambarkan kolektif organisasi, misalnya sebagai industri, rantai pasok, atau supply chain, maupun jaringannya. Selanjutnya, ada temuan bahwa terdapat proliferasi yang menggambarkan kolektif yang berbeda dalam hal heterogenitas peserta berupa sifat output ekosistem, bentuk dan karakteristik yang saling berketergantungan antara peserta dan dalam mode tata kelola ekosistem itu tersebut. Kemudian hasil penelitiannya adalah pada penelitian ini menawarkan tipologi perbedaan pada konsep ekosistem yang berbeda ya. Jadi bisa membantu dalam mengatur domain yang sedang berkembang. Tipologi tersebut terdiri dari 3 keluaran yang berbeda dalam proporsi nilai, inovasi model bisnis, dinamika, kogenerasi, output, dan manajemen interdependensi. Sehingga dengan adanya artikel ini memungkinkan untuk membedakan setiap konsep ekosistem yang tadi disampaikan oleh Pak Dewa, yaitu ada sistem ekosistem inovasi, ekosistem bisnis, platform ekosistem, ekosistem teknologi, ekosistem kewirausahaan, dan ekosistem knowledge atau pengetahuan. Kemudian di sini kita mengevaluasi bahwa ekosistem inovasi dibedakan dari kolektif organisasi lain didasari oleh sistem tata kelola mereka dan kekhususan output yang dihasilkan. Dalam paper ini juga menjelaskan efektivitas penggunaan ekosistem inovasi yang tidak hanya ditentukan oleh hubungan kontraktual saja, melainkan menjadi bentuk pengembangan dari rantai pasokan konvensional. Hasil analisis ini dapat menjadi kajian menarik mengingat pada saat ini ekosistem inovasi dapat digunakan sebagai daya tarik industri, terutama dalam meningkatkan kemampuan perusahaan dan menggunakan pendekatan baru yang mendorong terjadinya inovasi model bisnis. Adapun kelebihan pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik kerangka konseptual pengorganisasian yang membuat hasil teori dan pembahasan terkait dengan permasalahan dapat dijelaskan dengan berbagai sudut pandang sehingga kecenderungan hasilnya lebih luas. Kemudian secara detail
menjelaskan terkait komponen yang dimuat dalam artikel, mulai dari perkenalan, menjelaskan gambaran umum permasalahan, kemudian ada dimensi progresi konseptual yang digunakan untuk menjelaskan salah satu unit ekosistem inovasi. Jadi karakteristik ekosistem inovasi yang digunakan memberikan gambaran kepada pembaca terkait topik utama, yaitu tipologi penyusunan konsep ekosistem. Jadi penulis berupaya untuk menjelaskan dan memberikan analisis terkait konsep ekosistem yang telah diterapkan. Masih pada bagian kelebihan, penulis juga menjelaskan kembali terkait permasalahan dalam penelitian yang menjelaskan terkait hasil tipologi konseptual organisasi dan menjelaskan konsep ekosistem inovasi yang telah dijalankan. Kemudian penggunaan referensi yang luas sehingga dapat mempermudah pembaca dalam mengetahui perbandingan hasil di berbagai referensi terkait topik yang sama. Kemudian kita masuk kepada tahap kekurangan. Jadi dalam penelitian ini tidak memberikan rekomendasi atau masukan terkait dengan metode yang diterapkan oleh suatu industri terkait konsep ekosistem inovasi ini sendiri. Dan paper ini tidak menjelaskan secara terkait dengan jelas metode analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan. Tinjauan teori yang digunakan sebagai teori utama menjawab pertanyaan penelitian, hasil pembahasan, dan perbandingan hasil analisis dengan penelitian lainnya yang dapat menunjukkan pentingnya pembaruan dari ATK tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 13. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke, teman-teman semua, itu hasil pemaparan dari review paper kami dari kelompok 13. Mungkin kalau dari kita baca sekilas Mas Reza ya, dari paper yang kita resume itu kebanyakan itu teks semua ya Mas Reza ya. Mungkin kalau penulisnya itu membuat gambar-gambar diagram atau bentuk dinamika suatu ekosistem kelihatannya lebih mudah dipahami dan lebih menarik. Nah, gimana kalau Betul. menurut Mas Reza nih? Iya, baik. Terutama metode analisisnya sendiri tidak dijelaskan secara rinci. Mm-mm. Pembaca pun agak kesulitan dalam memahami teks, di mana harusnya visual lebih banyak, Ya, bentuk diagram atau tipologi yang lebih lengkap, seperti itu, Mas Dewa. siap. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 13. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat menyaksikan dan well educate. See you. Terima kasih Iya, semuanya. terima kasih semuanya.